Halo guys, perkenalkan nama saya Robeson Putra Sugianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan algoritma suatu metode machine learning, yaitu KNN, atau Key Nearest Neighbor. Yang pertama, yaitu latar belakang KNN. Nah, machine learning, salah satu dari fungsinya yaitu melakukan klasifikasi. Nah, telah banyak metode klasifikasi yang ada dalam machine learning. Banyak orang yang sudah mengetahui SVM atau support vector machine, atau juga logistic regression, decision tree maupun random forest. Namun kita di sini akan membahas mengenai salah satu metode machine learning untuk melakukan classification, yaitu K nearest neighbor atau KNN. Nah, KNN itu sendiri ditemukan oleh Marcello Pelillo yang mengambil referensi dari sebuah paper yang berjudul Nearest Neighbor Pattern Classification pada tahun 1967 yang dibuat oleh Cover dan Hart. Nah, lalu ia membuat sebuah metode baru yang bernama KNN. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar pembuatan dari Marcello Pelillo ini dari paper Cover and Hart itu? Paper tersebut menunjukkan apa yang terjadi apabila suatu model menggunakan banyak training set yang dipilih secara selektif. Hasilnya sangat bagus. Error klasifikasinya menjadi lebih kecil daripada 2 kali base errornya. Selanjutnya kita akan bahas algoritma dari KNN. Nah, algoritma ini sangat simpel, yaitu kita bisa melakukan intuisi untuk bisa memecahkan suatu permasalahan dengan KNN. Yang pertama, yaitu kita cari jarak suatu titik yang akan kita klasifikasikan dengan data-data yang sudah ada sebelumnya. Kita jarak suatu titik dengan metode Euclidean distance. Setelah semua jarak diketahui, kita urutkan ascending. Jadi dari yang paling tinggi, paling dekat, ke yang paling jauh. Lalu dipilih jumlah teratas data dengan jarak terdekat. Lalu kita dapat mengklasifikasikan suatu test point tersebut menjadi suatu kelas dari data tersebut. Lalu ilustrasi. Nah, di sini terdapat data-data yang sudah diketahui sebelumnya, yang kita plot dengan titik berwarna merah dan juga berwarna ungu. Titik-titik berwarna merah dan ungu memiliki kelas yang berbeda. Kelas berwarna ungu memiliki kelasnya sendiri, kelas berwarna merah memiliki kelas sendiri. Nah, lalu kita akan mencari tahu kelas apa sih titik hitam ini, titik yang baru ini. Apakah termasuk kelas merah atau termasuk kelas ungu? Nah, dengan KNN, kita dapat mengklasifikasikan ini seperti apa. Nah, pertama-tama kita cari jarak antara titik hitam ini dengan setiap titik yang diketahui pada plot ini, yaitu jarak ini, jarak ini, jarak ini, jarak ini, jarak ini, jarak ini, jarak ini. Semuanya sudah diketahui. Lalu kita menghitung jumlah titik dengan jarak terpendek dengan si titik hitam ini.
jika kita mengambil K sama dengan 3, berarti titik yang terdekat dengan titik hitam ini yaitu titik merah yang ini, titik merah yang ini, dan terakhir yang titik merah yang ini. Seperti itu. Jadi si titik hitam ini diklasifikasikan kepada kelas berwarna merah. Setelah kita mengetahui ilustrasi dari KNN, kita masuk ke aplikasi dari KNN. KNN dapat diaplikasikan pada bidang-bidang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh, di sini kita mengambil bidang ekonomi dan juga political science. Nah, pada bidang ekonomi nih, KNN dapat memprediksi fenomena bankruptcy. Nah, para peneliti menyebutkan bahwa salah satu sifat dari KNN yaitu non-parametrik. Non-parametrik di sini yaitu berarti tidak ada asumsi lain selain data yang kita pakai saat ini. Sifat tersebut dapat menjadikan KNN sangat capable untuk memprediksi tekanan yang ada dalam suatu perusahaan. Dalam bidang political science, dapat dilakukan klasifikasi terhadap orang-orang yang akan memilih dalam suatu pemilihan umum. Apakah potensial akan memilih atau tidak akan memilih. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil contoh bidang ekonomi untuk simulasi. Nah, untuk simulasinya, kita mengambil data yang diambil dari suatu perusahaan mobil yang meminta data dari perusahaan pengiklanan di sosial media. Tujuan dari perusahaan mobil tersebut yaitu ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari umur dan juga gaji terhadap iklan yang dibuat oleh perusahaan iklan. Apakah suatu orang yang mampir ke iklan tersebut membeli atau tidak membeli mobil dari perusahaan mobil tersebut. Nah, di sini kita menggunakan 400 data yang isinya berupa kolom umur, gaji, dan kolom purchase. Purchase di sini menunjukkan bahwa apakah orang tersebut membeli atau tidak. Pertama-tama kita mengimport library-nya. Library yang dipakai NumPy, PyPlot, dan juga Pandas. Lalu dataset kita import dalam variabel dataset. Lalu kita memisahkan antara feature yaitu age dan juga estimated salary di sini dengan variabel purchase. Nah, yang selanjutnya yaitu splitting dataset menjadi training dan juga test set. Di sini kita menggunakan proporsi 75% untuk training set dan juga 25% untuk test set. Lalu dilakukan feature scaling terhadap umur dan juga salary agar nilainya berkisar antara -1 sampai 1. Setelah itu kita fit dengan algoritma KNN yang berada pada library scikit-learn. Dan juga kita mengeluarkan nilai prediksi dari X test yang berupa Y prediksi. Di sini kita dapat melihat confusion matrix dari test set. Dapat kita ketahui bahwa algoritma ini dapat mengklasifikasikan sejumlah 93 data yang benar pada test set. Dapat diklasifikasikan sebagai 0 dan juga benar diklasifikasikan sebagai 1. Dan hanya 7 data yang salah terprediksi. Sehingga kita dapat mengetahui parameter-parameter berupa akurasi sejumlah 93%, presisinya 87,87%, dan juga
true positive rate-nya sebesar 90,6%. Nah, setelah itu kita memvisualisasikan data dengan plot. Ini adalah kode untuk membuat plot di Python. Hasilnya sebagai berikut. Di sini kita bisa mengetahui bahwa akurasi trainingnya yaitu 91%, dan juga pada data training set, algoritma KNN sudah berhasil mengklasifikasikan antara nilai 0 dan juga nilai 1. Walaupun masih ada banyak data yang terklasifikasikan salah. Nah, di sini untuk visualisasi dari test set hanya ada 7 data yang salah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu kita mengubah-ubah parameter yang ada dalam algoritma KNN. Di sini kita menggunakan K sama dengan 1, atau kita dapat mengklasifikasikan sebuah data itu menurut tetangga terdekatnya saja, bukan 5 tetangganya. Jadi jika suatu data dekat dengan angka 0, dengan data yang 0, maka dia akan diklasifikasikan sebagai 0. Apabila dia dekat dengan data yang bernilai 1, maka akan bernilai 1. Akurasi tesnya sebesar 87%. Untuk kita masukkan K sama dengan 3, ini 3, hasil akurasinya 93%. Sehingga kita dapat menurunkan sebenarnya nilai K menjadi 3. Dengan K sama dengan 3, K yang lebih rendah, kita dapat mendapatkan hasil akurasi dari test set yang sama dengan K sama dengan 5. Untuk K sama dengan 7, juga sama akurasi tesnya 93%. Nah, di sini kita gunakan metodenya bukan Euclidean distance, tapi Manhattan distance dengan K sama dengan 5. Akurasi tesnya sama, yaitu masih sama, sebesar 93%. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, algoritma KNN itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, ini non-parametrik, yaitu tidak ada asumsi terhadap data, sehingga berguna untuk data yang sebagai contohnya yaitu non-linear. Yang kedua, algoritmanya simple, sehingga mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, memiliki akurasi yang relatif tinggi, karena ini bersifat klasifikasinya non-linear, berbeda dengan SVM maupun logistik. Dan yang terakhir, versatile, karena dapat digunakan untuk klasifikasi atau regresi. Namun, di samping kelebihan tersebut, KNN juga memiliki kekurangan. Yang pertama, bernilai mahal karena komputasionalnya. Karena harus menyimpan semua data training dan juga data dari jarak-jarak yang ada. Yang kedua, memorinya sangat besar. Yang ketiga, jumlah datanya juga besar. Yang keempat, sensitif terhadap fitur yang tidak relevan dan scale dari data. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.